kami dari kelas 4 FB. Di sini kami ingin memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Pak Yusnedi, SHM HUM, dan Bu Fitrianingsih, SEMSI, kemudian Ibu Airin Yulianda, SIP MSI. Di sini kami kelompok 2 ingin membahas tentang materi bentuk dan tindakan korupsi serta nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Sebelumnya saya perkenalkan kelompok 2 yang berisikan saya sebagai moderator Siti Nurjana, kemudian rekan saya Winda Zulianti sebagai notulen, saya Cindy Lestari sebagai pemateri, saya Pina Ramadhani sebagai penyangga. Di sini kami kelompok 2 membahas materi tentang bentuk dan tindakan korupsi serta nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut, kita harus tahu apa sih pengertian korupsi itu. Dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sedangkan menurut para ahli, yaitu salah satunya Junaidi Suartojo, tindakan korupsi adalah tindakan seseorang yang melanggar norma-norma yang sudah berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan, serta pemberian fasilitas atau jasa lainnya. Dan dalam bentuk korupsi di sini tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 2001. Tindakan korupsi dijelaskan dalam 13 pasal dan dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana. Dan dikelompokkan lagi menjadi 7, yakni yang pertama merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Selanjutnya materi akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya mengenai poin tindakan korupsi. Menurut John Blodgett, teori faktor penyebab korupsi adalah adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Hal yang membuka peluang untuk melakukan korupsi adalah adanya kekuasaan monopoli, adanya wewenang yang berlebihan, dan tanpa adanya tanggung jawab. Hal yang akan terjadi jika kita melakukan tindakan korupsi yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan, dan juga menurunkan tingkat kebahagiaan negara. Dan ada beberapa faktor internal dan eksternal mengenai tindakan korupsi. Yang pertama, tindakan internal korupsi yaitu berasal dari diri sendiri dan dorongan dari keluarga. Dan faktor eksternal yaitu adanya aspek politik,
aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisasi. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Jadi nilai-nilai anti korupsi itu terbagi menjadi 9. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran itu nilai dasar yang harus kita miliki. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian itu peduli terhadap lingkungan sekitar, misalnya membantu orang, menolong orang. Terus kalau untuk di kampus itu memantau jalannya proses daring. Kemudian yang ketiga itu kemandirian. Proses mendewasakan diri itu contohnya itu tidak bergantung terhadap orang lain. Contoh untuk di kampusnya itu mengerjakan tugas individu sendiri tanpa joki. Terus yang keempat itu kedisiplinan. Itu taat kepada peraturan yang berlaku di kampus. Kelima itu tanggung jawab. Yang keenam keadilan. Yang ketujuh kerja keras. Kemudian yang kedelapan kesederhanaan. Yang kesembilan keberanian. Selanjutnya untuk prinsip anti korupsi itu ada 5. Yang pertama akuntabilitas. Akuntabilitas itu kesamaan antara aturan dan pelaksanaan kerja. Misalkan setiap akuntabilitas itu, misalkan untuk kinerja itu ada pertama perencanaan kinerja, yang kedua pengukuran atau target, kemudian yang ketiga itu pelaporan hasil kerja, yang keempatnya itu evaluasi. Kemudian yang kedua itu transparansi, itu terbuka, keterbukaan seperti rencana anggaran, rencana kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian kewajaran, itu wajar kegiatan itu budgetnya laporan keuangannya itu harus wajar sesuai dengan ketentuan atau disesuaikan dengan budget yang sesuai gitu. Kemudian kebijakan itu mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima itu kontrol kebijakan, upaya agar kebijakan yang dibuat itu betul-betul efektif. Baiklah, saya di sini akan menyimpulkan pembahasan yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya mengenai bentuk dan tindakan korupsi serta nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Yaitu salah satu tindakan korupsi ini tadi salah satu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya, seperti contohnya suap menyuap, perbuatan curang. Dan nilai dan prinsip anti korupsi itu seperti kalau nilai itu seperti dari jujur, nilai dasar yang harus dimiliki seperti disiplin, ketaatan atau taat terhadap peraturan. Dan prinsip yang paling penting dalam anti korupsi itu seperti transparansi atau terbuka, akuntabilitas, kesamaan antara aturan dan pelaksanaan kerja. Gimana untuk rekan-rekan saya, apa ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin dipertanyakan? Saya persilakan. Saya mau nanya, untuk saat ini bagaimana kasus korupsi yang ada di Indonesia saat ini? Apakah sudah berkurang atau meningkat atau bagaimana gitu? Dari kasus sekarang tuh kan banyak tuh yang udah pasti udah bisa dikatakan itu banyak yang korupsi. Jadi untuk kasusnya yang umumnya itu apakah sudah berkurang atau malah makin meningkat gitu? Dari data yang saya dapat di tahun 2023 tuh terdiri dari 79 kasus data korupsi. Dari banyak pembahasan materi serta tadi sudah disimpulkan juga dan ada yang menyanggah, tapi ada satu lagi pertanyaan dari saya untuk rekan-rekan kita, rekan-rekan saya juga. Korupsi itu kan ada tindakan
yang tidak terpuji atau bisa kalau bisa kita hindari gitu kan. Jadi gimana sih menurut rekan-rekan kalian dari diri kalian sendiri, gimana caranya untuk menghindari tindakan korupsi? Kalau menurut saya itu tuh yang harus kita tanamkan sejak dini itu adalah kejujuran. Kejujuran itu dasar awal mencegah terjadinya korupsi. Kalau menurut saya kayak gitu, karena kalau dari misalkan untuk kayak kita sebagai mahasiswa mengerjakan tugas itu tuh kan memang harus jujur juga, harus kita sendiri yang mengerjakannya. Kalau menurut saya yang pertama adalah kita tanamkan dari diri kita sendiri dulu. Karena sebelum kita melihat orang lain, lebih baik kita untuk introspeksi diri dan bagaimana kedepannya kita harus menjadi lebih baik dan untuk bisa menghindari hal-hal yang seperti tindakan korupsi tadi. Contohnya kalau untuk kita tingkat mahasiswa gini kan, ya itu tadi kayak lebih baik mengerjakan tugas sendiri daripada harus jokir. Terus melakukan kedisiplinan seperti kita datang tepat waktu atau sebelum dosen datang kita sudah ada berada di kelas. Itu menurut saya. Sekian diskusi dari kami kelompok 2. Semoga apa yang kami bahas dapat bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian yang mendengarkan dan menonton. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.